Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teori evolusi. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu evolusi dan bagaimana ya sejarah evolusi itu? Untuk menjawab itu semua, dibuatlah video pembelajaran ini. Evolusi berasal dari bahasa Latin yaitu evolvo, yang artinya membentang. Secara harfiah, artinya yaitu perubahan secara perlahan dalam waktu yang sangat lama. Kata membentang pada evolusi juga dapat diartikan sebagai lamanya waktu yang diperlukan untuk proses evolusi ini terjadi. Terdapat dua macam evolusi. Yang pertama, evolusi progresif, yaitu evolusi yang menuju pada kemungkinan bertahan hidup atau survive. Contohnya adalah burung finch. Yang kedua adalah evolusi regresif, yaitu evolusi yang menuju pada kemungkinan kepunahan. Contohnya adalah dinosaurus. Teori evolusi mulai berkembang sejak zaman sebelum Masehi, tetapi teori tentang evolusi yang paling terkenal dan kontroversial adalah teori evolusi yang diungkapkan oleh Charles Darwin dalam bukunya On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Darwin mengembangkan dua pokok pikiran utama terjadinya evolusi, yaitu spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lalu dan seleksi alam sebagai mekanismenya. Charles Robert Darwin merupakan seorang ahli geologi asal Inggris. Dia mengembangkan pendapat bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam publikasi bersama Alfred Wallace, dia memperkenalkan mekanisme evolusi yang disebut seleksi alam. Pada tahun 1870-an, pendapat bahwa seleksi alam adalah mekanisme dasar evolusi baru tercapai ketika sintesis evolusi modern muncul dari tahun 1930-an sampai tahun 1950-an. Terdapat beberapa pokok pikiran yang mendasari teori evolusi Darwin, yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak ada dua individu yang sama persis dalam satu famili. Yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak. Ketiga, dibutuhkan makanan dan ruang yang cukup untuk tumbuh dan berkembang biak. Keempat, setiap individu memiliki kemampuan reproduksi yang berbeda-beda. Charles Darwin memulai penelitiannya mengenai evolusi pada 27 Desember tahun 1831 dengan berlayar menjelajahi Laut Pasifik. Kemudian pada tahun 1835, Darwin terdampar di Kepulauan Galapagos. Dan kemudian dia menemukan hal menarik, yaitu variasi pada kelompok burung finch. Berdasarkan hasil pengamatannya selama 3 minggu, dia menemukan perbedaan bentuk paruh burung finch di Kepulauan Galapagos dengan burung finch di pantai barat Ekuador. Darwin menduga finch mengalami variasi bentuk paruh karena adanya pengaruh faktor geologis dan perbedaan makanan. Setelah tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian evolusi, macam-macam evolusi dan histori, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai tokoh-tokohnya nih. Pencetusan hipotesis dan teori evolusi Darwin tentunya tidak terjadi begitu saja, akan tetapi dipengaruhi oleh pemikiran, temuan, dan teori-teori dari ilmuwan yang lain. Berikut adalah beberapa ilmuwan yang mempengaruhi pemikiran Darwin. Tokoh yang pertama yaitu George Cuvier, merupakan ilmuwan yang menentang teori evolusi Darwin. Ia menganggap bahwa makhluk hidup pada setiap strata atau lapisan bumi yang dihuni makhluk hidup tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dinamakan teori katastrofi. Tokoh yang kedua yaitu Charles Lyell, menyatakan bahwa proses perubahan lapisan dan bentuk perubahan bumi dari masa ke masa selalu sama dan tidak berubah. Kemudian Darwin terinspirasi oleh teori tersebut dan menuangkan pemikirannya bahwa perubahan bumi yang berjalan lambat tetapi terus-menerus dalam waktu lama pasti akan menghasilkan perubahan yang cukup besar. Tokoh yang ketiga yaitu J.B. de Lamarck, mengemukakan pendapat bahwa organ tubuh yang aktif akan terus berkembang, sedangkan yang kurang aktif digunakan akan mengalami penyusutan. Selain itu, Lamarck percaya bahwa sifat-sifat yang diperoleh oleh suatu individu dapat diwariskan. Contohnya adalah hipotesis sifat panjang leher jerapah berikut ini. Awalnya, seluruh jerapah berleher pendek,
Sementara makanannya berupa daun di pohon yang harus dijangkau dengan meregangkan lehernya. Karena sering menjangkau daun, leher jerapah pun akan semakin panjang dari generasi ke generasi. Penyesuaian dan pewarisan hasil adaptasi ini berlanjut, sehingga jerapah masa kini berleher panjang. Tokoh yang terakhir atau yang keempat yaitu August Weismann, seorang ilmuwan yang membantah teori Lamarck. Ia mencoba memotong ekor tikus beberapa generasi yang menurut teori Lamarck seharusnya akan memunculkan keturunan tikus yang tidak berekor. Namun, hasil percobaan Weismann menunjukkan bahwa sampai generasi akhir, ekor tikus tetap panjang. Maka, dapat disimpulkan perubahan sifat akibat faktor lingkungan tidak akan diwariskan. Mekanisme evolusi. 1. Frekuensi gen pada populasi adalah perbandingan genotip yang satu dengan genotip yang lain dalam satu populasi. Keseimbangan gen dalam populasi dikenal sebagai hukum Hardy-Weinberg. Hukum tersebut merupakan prinsip yang menggambarkan frekuensi alel dan genotip pada populasi dengan jumlah individu tak terbatas, serta terjadi perkawinan acak tanpa ada gangguan yang mengubah kedua frekuensi tersebut. 5 kondisi agar hukum Hardy-Weinberg tercapai, yaitu ukuran populasi yang sangat besar, tidak ada migrasi atau aliran genetik, tidak terjadi mutasi, perkawinan terjadi secara acak, dan tidak ada seleksi alam. Kedua, seleksi alam dan adaptasi adalah peristiwa di mana alam memilih makhluk hidup yang lebih baik sifatnya untuk dapat terus bertahan hidup. Contohnya, seleksi pada ngengat saat revolusi industri. Sebelumnya, populasi ngengat jenis Biston betularia yang berwarna putih lebih banyak daripada yang hitam. Namun, saat revolusi industri, yang berwarna putih menjadi lebih sedikit daripada yang hitam. Hal ini karena ngengat putih tubuhnya lebih terang sehingga lebih mudah predator memangsanya. Sedangkan ngengat hitam mampu beradaptasi dengan warna gelap di lingkungan. Seleksi alam secara acak akan memodifikasi variasi genetik suatu spesies. Lalu, alel-alel yang menguntungkan akan unggul dan mendominasi. Alel-alel tidak menguntungkan akan berkurang. Seleksi alam tersebut akan menentukan proporsi alel yang akan diwariskan. Mekanisme evolusi selanjutnya yaitu genetic drive atau kehanyutan genetik, merupakan perubahan frekuensi gen pada suatu populasi yang berukuran kecil akibat kejadian acak dan tidak memengaruhi kumpulan gennya. Pada umumnya disebabkan dua kondisi, yaitu bencana alam dan sejumlah kecil dari organisme berpindah tempat. Yang keempat, aliran gen. Terjadi karena migrasi dan perkawinan individu-individu antar populasi. Jumlah individu yang datang dan perbedaan genetik dari individu-individu yang bergabung sangat memengaruhi aliran gen. Yang terakhir, rekombinasi seksual. Pada reproduksi seksual terjadi penggabungan kromosom secara acak antara dua sel gamet pada tahap meiosis. Jadi, reproduksi seksual memberi peluang dihasilkannya keturunan yang memiliki viabilitasnya tinggi dan berpengaruh pada evolusi populasi. Selanjutnya ada petunjuk evolusi. Yang pertama, variasi. Variasi yaitu perbedaan pada individu dalam satu spesies. Dapat berupa struktur anatomi, morfologi, atau tingkah laku. Selanjutnya ada biogeografi, yaitu pola persebaran geografis spesies. Lalu ada catatan fosil. Fosil dibandingkan strukturnya dengan organisme yang masih hidup sampai sekarang, dapat berupa jejak aktivitas organisme atau bagian tubuh yang terawetkan secara alami. Selanjutnya ada anatomi perbandingan. Homologi yaitu kemiripan pada anatomi tubuh, namun fungsinya berbeda. Analogi, dasar organisme berbeda namun fungsinya sama. Selanjutnya, embriologi perbandingan, yaitu perkembangan embrio pada beberapa organisme diketahui memiliki tahapan-tahapan yang sama. Yang terakhir ada biologi molekuler, yaitu mengamati reaksi antara antigen dan antibodi suatu organisme yang akan membentuk endapan.